Bab 1481, Iblis di Hati Zhang Taixuan. Malam ini, banyak orang ditakdirkan tidur. Ruang belajar Mansion Gubernur Provinsi Yuzhou, Gedung Harimau Putih. Malam itu sangat dalam. Dengan jubah putih, Zhang Taixuan sedang menulis karakter dengan lancar dengan menyikat tinta sendirian sambil menahan nafas. Seperti yang dikejar oleh banyak orang, semakin besar acara itu, semakin tenang saja. Zhang Taixuan berhasil. Zhang Taixuan telah menangani begitu banyak urusan politik di siang hari. Pada malam harinya, ia bertemu dengan seorang elder Gu Clan, Prefektur Sungai Timur dan beberapa perwakilan dari Kamar Dagang Baja Provinsi Yuzhou. Tidak sampai jam 10 malam Zhang Taixuan menjadi bebas. Dia kemudian datang ke ruang belajar sendirian. Dia tahu apa yang akan terjadi malam ini. Banyak orang akan mati malam ini di Golden Light City dan kota Jinwu. Apa yang terjadi malam ini juga akan mengejutkan negara secara keseluruhan. Namun, Zhang Taixuan tidak kuat karena dia sudah membuat pengaturan dengan sempurna. Dia telah menyimpulkan setiap detail acara malam ini, termasuk keputusan apa yang mungkin akan dibuat oleh orang-orang yang relevan dalam suasana itu sesuai dengan temperamen mereka. Bagaimana jika seseorang meninggal dan bagaimana jika tidak? Setelah memperhitungkannya berkali-kali, dia akhirnya meluncurkan serangan ini. Adapun Zhang Taixuan, tindakan malam ini ditakdirkan untuk berhasil. Jika gagal, itu karena kehendak Lord. Terkadang, kesuksesan tergantung pada keberuntungan. Dalam kebanyakan kasus, kesuksesan bergantung pada ketekunan dan kesabaran. Banyak orang tidak bisa percaya bahwa Zhang Taixuan sudah siap untuk tindakan ini selama 16 tahun. Namun, itu benar. Dengan mata tertutup, Zhang Taixuan mengacungkan kuasnya di atas kertas nasi putih salju dengan tinta anhui yang mahal, mengikuti kata hatinya. Tidak sampai dia menghentikan struk terakhir, dia membuka matanya dan melihat meja di ruang kerja. Sudah ada gambar 3 dimensi yang luar biasa di atas meja samudra dengan gelombang yang bergelombang. Sebuah pulau ada di dalamnya. Jika orang-orang Zhang melihatnya, banyak dari mereka dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah pulau naga tersembunyi dan perairan di sekitarnya. Berbeda dengan ombak yang bergelombang, angin kencang dan awan gelap yang rendah, pemandangan di bawah laut di barat pulau naga tersembunyi sangat berbeda. Di sana tenang. Selain itu, ada batu besar di dasar laut yang lebih dalam dari 300 meter. Sederet karakter luar biasa diukir di sana. Zhang Taixuan tiba di sini pada usia 17. Tepat di samping garis ini adalah garis lain yang tampak sama buruknya dengan kaki semut. Haha. Zhang Tai juga tiba di sini pada usia 16. Sebenarnya, Zhang Taixuan mengenal Zhang Tai jauh lebih awal daripada yang bisa dibayangkan oleh banyak tetua Zhang. 1 tahun, Zhang Taixuan pergi ke alam unsur bumi. Dia tinggal di Pulau Naga tersembunyi selama beberapa hari. Selama periode itu, dia tiba-tiba tertarik untuk mengunjungi jejak yang dia tinggalkan di dasar laut pada usia muda. Di dasar laut tempat dia mendapat biji biru laut, Zhang Taixuan melihat prasasti yang dia tinggalkan di sana bersama dengan garis Zhang Tai. Bisa dibayangkan betapa kagumnya dia pada saat itu. Sebagai orang yang dicintai di Istana Huaiyuan, Zhang Taixuan sangat jelas berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Istana Huaiyuan untuknya dan berapa banyak kesulitan yang dia alami sebelum meninggalkan jejak di dasar laut pada usia 17. Bagaimana mungkin seorang remaja awam yang tidak dikenal melampaui dia di 16? Karena baris baru ini, Zhang Taixuan mulai memperhatikan Zhang Tai. Selain Zhang Taixuan sendiri, tidak ada orang lain di seberang Istana Huaiyuan yang tahu itu.
Segera setelah Zhang Taixuan memasuki alam unsur bumi, istana Huaiyuan mulai mengungsi dari anak benua Wei. Pada saat ini, Antek Zhang Taixuan di istana Huaiyuan mengiriminya sebuah berita seorang murid perempuan bermarga hamil. Melalui interogasi, murid perempuan yang hamil itu mengakui bahwa ayah anaknya adalah Zhang Tai, namun, Zhang Tai belum tahu tentang kehamilannya. Setelah menerima berita itu, Zhang Taixuan telah membuat kaki tangannya menyembunyikan perselingkuhan ini. Sementara itu, murid perempuan itu di bawah kendali. Tidak ada yang tahu tentang itu. Berdasarkan cara dan sumber daya Zhang Taixuan, terlalu mudah baginya untuk sepenuhnya mengendalikan murid perempuan biasa di bawah LV-10 di Hidden Dragon Island dan menyuruhnya mengikuti kemauannya. Dia benar-benar bisa mengubah murid perempuan itu menjadi boneka wayangnya demi langkah menggunakan sedikit keterampilan spiritual dan daya pikat. Pada saat itu, Zhang Taixuan hanya merasakan ini murid perempuan mungkin menjadi kartunya suatu hari, namun, dia belum memikirkan bagaimana cara menggunakannya. Dia tidak membayangkan bahwa dia tidak memainkan kartu ini dengan cara ini sampai 16 tahun kemudian, Zhang Taixuan mendapat item eksotis di alam unsur bumi. Ketika dia meninggalkan alam unsur bumi dan melihat Zhang Tai untuk pertama kalinya, remaja yang meninggalkan kata-kata di dasar laut sudah menjadi tetua klan naga. Tanpa benda eksotis yang ia dapatkan dari alam unsur bumi, Zhang Taixuan mungkin tidak akan mencapai langkah ini. Namun, benda eksotis itu meramalkan apa yang terjadi hari ini, terutama menyaksikan Zhang Tai menjadi lebih dan lebih baik, mengagumkan dan kuat. Kecemburuan Zhang Taixuan dan informasi yang diberikan oleh benda eksotis itu memberinya pukulan spiritual yang semakin besar. Penampilan Zhang Tai di tepi sungai Weishui dan pemaparan kartu trufnya tentang penguasa divine akhirnya mematahkan garis pertahanan mental Zhang Taixuan. Akibatnya, Zhang Taixuan bertekad untuk terancam bahaya. Kali ini, Lord tampak berdiri di sisinya. Sebelumnya, Zhang Taixuan khawatir bahwa Zhang Tai sudah pulih ketika dia diberitahu bahwa Zhang Tai sembuh dari lukanya menggunakan tungku pengorbanan berdarah dan menggoyangkan pikirannya. Namun, menurut informasi yang diungkapkan oleh langkah kaki Zhang Tai di padang rumput ketika dia melompat dari airboat di Golden Light City, Zhang Taixuan akhirnya membuat keputusan. Zhang Taixuan tahu itu tidak benar. Namun, pahlawan mana yang peduli tentang benar atau salah sejak zaman kuno? Masing-masing berdiri di puncak dunia manusia berdiri di atas banyak mayat dan kerangka. Mereka yang membunuh saudara-saudaranya juga bisa menjadi kaisar dan menikmati ketenaran mereka selamanya. Sebaliknya, apa yang saya lakukan sama sekali tidak serius. Beberapa jam yang lalu, Zhang Taixuan telah menerima berita bahwa rencana di Golden Light City telah berhasil. Seperti yang dibayangkan, Zhang Tai memang menjadi kurang waspada tentang 3 murid magang senior yang dia kenal di Hidden Dragon Island, terutama wanita yang berselingkuh dengannya. Oleh karena itu, setelah Zhang Tai dengan jujur pergi ke sana, dia secara alami berada di bawah kendali Zhang Taixuan. Tahun-tahun ini, Zhang Taixuan telah mempelajari Zhang Tai dengan cermat. Dia tahu bahwa Zhang Tai paling berbakti selain menjadi sentimental. Jika Zhang Tai dan orang tuanya terkendali, Zhang Tai akan memenuhi permintaan Zhang Taixuan tanpa perlawanan. Pada saat ini, Zhang Taixuan menerima berita dari kota Jinwu dengan cincin jari penginderaan jauh saat dia mengerutkan kening sekaligus Zhang Gui. Zhang Taixuan membacanya dengan ringan ketika dia menemukan dia tidak memiliki kesan tentang nama ini sama sekali. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya sebelum melihat karakter canggung pada batu besar dalam gambarnya, bergumam.
Aku tidak membayangkan bahwa kamu bisa mengatur ksatria bumi di sisi orang tuamu. Hebatnya, ksatria bumi itu ingin menjadi budak dari keluarga Zhang. Tampaknya itu kehendak Lord. Jika kamu bisa memiliki seorang ksatria bumi menjadi budakmu, apa aku sebagai seorang ksatria bumi? Namun, bahkan jika rencana di kota Jinwu gagal, seharusnya tetap tidak sulit bagiku untuk mendapatkan barang itu darimu. Dalam sekejap mata, semua cincin jari penginderaan jauh di tangannya berguncang, termasuk yang digunakan untuk menghubungi Elder Istana Huaiyuan. Komandan Wilayah Militer Timur Laut dan Bukit Xuanyuan, Zhang Taixuan bahkan mendengar langkah kaki Elder yang terburu-buru, murai dan suaranya yang serak. Aku punya keadaan darurat. Cepat, bawa aku ke kepala klan. Zhang Taixuan melemparkan pandangan terakhir pada gambar yang masih belum kering di atas meja. Setelah itu, dia menunjukkan senyum tipis ketika dia menjalin tangannya, tidak meninggalkan apapun di atas meja. Ketika dia keluar dari ruang kerjanya, dia sudah tampak suram. Sayang sekali. Sesuatu terjadi pada Elder Musen. Elder Murai berkata ketika wajahnya telah berkeringat ketika Zhang Taixuan melihatnya. Aku baru saja mendapatkannya. Komandan Daerah Militer Timur Laut telah menanyakan saya tentang perinciannya. Kami akan pergi ke Golden Light City dengan menggunakan airboat segera. Zhang Taixuan berkata dengan senyum pahit. Semoga Elder Musen dapat mengatasi kesulitan ini. Apakah kita perlu memperhatikan tetua klan lain untuk pergi ke sana bersama-sama? Saya ragu bahwa Elder Musen mungkin dikacaukan oleh surga mencapai gereja. Saya baru saja mengeluarkan perintah agar tentara Provinsi Yuzhou memasuki keadaan darurat. Semua tetua klan lainnya melindungi daerah yang berbeda. Mari kita menstabilkan situasi pada awalnya. Baik. Biarkan Sgo, tanpa mengenakan mantelnya, Zhang Taixuan telah naik ke perahu dengan Elder Murai. Tentu saja, dia tampak bingung di mata orang luar. Pasukan Golden Light City sudah tiba di Wild Lake Building di luar Golden Light City. Mereka memadamkan api hutan terang di luar gedung danau liar dengan suara keras. Sebelum api besar padam, Shuttle Silver Penetrating Heavens telah ditangguhkan di atas gedung danau liar. Setelah itu, Yan Feiqing menunjukkan wajahnya. Dia langsung terbang ke dalam api besar yang menyala-nyala. Hanya setelah beberapa detik, Yan Feiqing telah terbang keluar dari api. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya, melepaskan pertempuran mengamuknya ke arah api dan mengisolasi api dari udara. Akibatnya, api di Wild Lake Building padam dalam hitungan detik. Sayang. Yan Feiqing meraung kesedihan saat dia terbang menuju danau di kejauhan. Di pagi berikutnya, berita bahwa Zhang Tai dibunuh di luar kota Golden Light telah mengejutkan seluruh negeri. Bab 1482, Teka-teki. Di dunia alami, semakin kuat individu-individu itu, semakin sedikit populasi mereka. Cuti jiwa adalah racun yang sangat langka. Bahkan para ksatria nyaris tidak bisa bertahan dari racun ini. Namun, durasi efek cuti jiwa terbatas. Setelah diracuni olehnya, kesadaran seseorang tidak dapat sepenuhnya diisolasi dari tubuhnya selamanya. Cuti jiwa dilambangkan bahwa jiwa seseorang akan membuat tubuhnya tidak terkendali. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, dia akan merasa seperti bermimpi. Setelah cuti jiwa benar-benar kehilangan efeknya, Zhang Tai perlahan membuka matanya. Dia berada di sebuah ruangan, yang tampaknya berada di gua gunung seluas 600 meter persegi. Gua gunung dibangun secara buatan karena semua yang ada di ruangan itu diukir dengan baik. Itu ditutupi dengan granit besar ke segala arah. Selain itu, ada lampu fluoride abadi di atap. Cahaya redup yang keluar membuat gua gunung itu kabur.
Selain itu, ada beberapa tanaman bawah tanah yang digunakan untuk menjaga udara tetap segar. Sementara itu, Zhang Tai samar-samar mendengar gelombang laut dari luar, yang menyatakan bahwa gua gunung ini berada di pulau laut atau ruang bawah tanah di tepi laut, dengan suara huala. Zhang Tai menemukan anggota tubuhnya diikat oleh rantai rune alloy yang besar dan tebal. Saat dia bergerak, rantai telah bertabrakan. Setelah menundukkan kepalanya dan meliriknya, Zhang Tai mendapati itu terbuat dari besi, mitril, dan sutra naga yang dalam sebagai pengrajin abadi. Keteguhan dan keuletan paduan ini benar-benar di luar imajinasi orang. Selain itu, beberapa rune canggih diterapkan pada paduan ini. LV5 mengkonsolidasikan dan memperkuat rune pemulihan lanjutan, yang dapat membantu orang dengan cepat memulihkan energi spiritual dan kekuatan fisik mereka. Rune pembalikan canggih, yang benar-benar bisa menangkal efek rune pemulihan lanjutan pada saat yang sama dan membuat orang lemah terus-menerus. Rantai di anggota tubuhnya saling berhubungan erat dengan cincin paduan yang terbuat dari bahan yang sama. Cincin paduan terhubung ke sepotong besar paduan yang beratnya lebih dari 1000 ton. Seperangkat instrumen ini menentukan bahwa ruang lingkup kegiatan Zhang Tai terbatas pada ruangan ini. Sebagai pengrajin abadi, Zhang Tai telah mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan itu bisa diterapkan padanya. Seluruh rangkaian ini disebut Dragon Binding Shackle, itu hanya bisa dibuat oleh master pengrajin dan di atas. Bahkan ksatria surgawi tidak bisa lepas dari seperangkat instrumen seperti itu. Namun, ini adalah instrumen yang mengikat eksternal. Ada sistem pengikat lain di dalam tubuhnya, yang telah merasakan saat Zhang Tai membuka matanya. Pada saat ini, 3 item yang jauh lebih tipis daripada rambut berenang di jantung, dasi dan lautan pikiran masing-masing. Hanya sedikit orang yang tahu nama mereka kecuali Zhang Tai jarum jiwa berdarah. Sebagai keterampilan rahasia kuil jiwa berdarah, jarum jiwa berdarah menyegel energi spiritual, kekuatan fisik, dan pertempuran ki seseorang. Setiap kali dia ingin menjalankan pertempuran ki, energi spiritual, dan melakukan aktivitas berat, 3 jarum jiwa yang berdarah akan berefek di otak, jantung, dan perutnya masing-masing. Menyebabkannya sangat menyedihkan, pada saat-saat genting, 3 jarum jiwa berdarah bahkan bisa meledakkan hati, otak, dan laut ki. Dengan Dragon Binding Shackle dan jarum jiwa berdarah, bahkan para ksatria tingkat bijak akan berada pada belas kasihan apa yang orang lain inginkan darimu. Ketika dia merasakan jarum jiwa berdarah, Zhang Tai segera menyadari bahwa dia telah jatuh di tangan sisa-sisa surga mencapai gereja. Karena hanya mereka yang mungkin bisa menguasai keterampilan rahasia jarum jiwa berdarah, konflik antara saya dan sisa-sisa gereja mencapai surga tidak bisa disebarkan lagi. Bangsal itu memiliki motif dan kemampuan untuk melakukannya. Namun, bagaimana mungkin para bangsawan dari surga yang mencapai gereja itu mengetahui hubungan asmara antara kakak magang senior dengan saya dan mengacaukan saya dengan hal itu? Ini tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa rencana yang matang. Saya menyinggung surga yang mencapai gereja setelah saya kembali ke negara Taixia. Sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa tentang surga menjangkau gereja. Surga tidak akan mencapai gereja peduli tentang ksatria umum di anak benua. Jika surga mencapai gereja bisa meramalkan hal-hal, mereka akan lama menipu saya. Han Zhengfang tidak akan dibunuh oleh saya setelah identitas aslinya terungkap. Jika senior saudari magang Ma benar-benar hamil dan mengalami perubahan psikologis, yang pertama mengetahui kondisi fisiknya di Istana Naga Tersembunyi mungkin adalah Kepala Istana Naga Tersembunyi.
Jika dia benar-benar melahirkan bayinya, bagaimana dia bisa menipu banyak orang di Hidden Dragon Palace? Selama bertahun-tahun ini, bahkan saya, sebagai Grand Elder dari Istana Huaiyuan, tidak tahu tentang kehamilan kakak perempuan Magang Ma. Tidak ada orang lain di Istana Naga Tersembunyi yang telah menyebutkan sesuatu tentang itu kepada saya. Bagaimana surga mencapai gereja bisa mengetahuinya? Kecuali pengaruh Heaven's Reaching Church telah lama menembus ke dalam Istana Huaiyuan begitu dalam sehingga bahkan para elder lainnya dari Istana Huaiyuan dan aku tidak tahu tentang rahasia tentang aku di Istana Huaiyuan. Zhang Tai merasa merinding. Namun, Zhang Tai segera merasa bahwa alasan ini tidak benar. Pada waktu itu, Istana Huaiyuan, sebagai klan Hua kecil di anak benua Wei jauh dari negara Taixia, benar-benar seperti bebek jelek di depan klan-klan utama di negara Taixia. Mereka tidak punya uang atau kekuasaan. Apakah Istana Huaiyuan sepadan dengan penetrasi surga mencapai gereja? Ketika Zhang Tai bingung, dengan suara pecah. Pintu besi di atas tangga yang dibuka ke atas dibuka ketika pria suram dan kejam berusia 50-an yang dilihat Zhang Tai di Wild Lake Building berjalan menuruni tangga. Pria ini mengingatkan Zhang Tai tentang almarhum dua kakak magang senior, Gu Chaidi dan Yuan Ziyi sekaligus. Zhang Tai kemudian mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia melonggarkan cengkeramannya saat dia berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan pria itu datang ke depannya. Kamu seorang pejuang yang berani mati. Siapa tuanmu? Zhang Tai bertanya dengan tenang saat dia melihat pria itu. Wajah pria itu sedikit berubah. Bab 1483, Niat Sebenarnya. Tidak termasuk siapa tuanku, yang penting adalah kamu akan mati jika kamu tidak mau bekerja sama denganku. Kata pengirim itu ketika dia segera memulihkan ketenangan dan penampilan dinginnya, menyipitkan mata pada Zhang Tai dengan penglihatan yang mengancam, sangat. Tapi saya tidak berpikir begitu. Zhang Tai menanggapinya dengan tenang karena dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu. Adapun Zhang Tai, krisis hanya terjadi ketika dia minum roh yang dicampur dengan cuti jiwa. Kesalahan Zhang Tai terletak pada dia tidak membayangkan bahwa gelas pertama roh yang dia minum dengan 3 saudara perempuan magang senior yang tidak dia lihat selama lebih dari 10 tahun dicampur dengan cuti jiwa. Terlebih lagi, suster senior apprentice Ma yang berselingkuh dengannya sudah tahu bahwa roh itu diracun. Pelakunya sudah tahu segalanya tentang Zhang Tai dan Ma Aiyun dan bahkan membiarkan Gu Chaidi dan Yuan Ziyi menjadi alat peraga perangkap ini. Karena itu terlalu mendadak. Bahkan orang yang paling teliti dan lihai tidak akan waspada terhadap semua kerabat dan teman-temannya sepanjang hari. Kalau tidak, dia pasti sudah dibuat gila oleh dirinya sendiri sebelum serangan orang lain. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, Zhang Tai masih membawa emosi paling sederhana dan tulus tentang kerabat dan teman-temannya, karena inilah mengapa dia berjuang untuk menjadi kuat. Mungkin, yang lain membuat peningkatan konstan di jalan kultivasi hanya untuk menaklukkan orang lain dengan mengundurkan diri atau menjadi yang tak tertandingi. Namun, Zhang Tai berpendapat bahwa menghasilkan uang dan kultivasi hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat anggota keluarganya hidup lebih baik dan memungkinkannya untuk hidup dalam cinta. Sebaliknya, jika dia memiliki lebih sedikit orang untuk dipercaya dan menjadi lebih waspada ketika dia tumbuh lebih kuat, itu menunjukkan bahwa dia hanya seorang pria pemalu yang mengenakan satu set helm dan baju besi yang tak tertahankan dan memegang pedang atau pedang yang bisa digunakan untuk membunuh ratusan juta orang. Zhang Tai meremehkannya. Selain itu, cuti jiwa diberlakukan secepat dan sekeras bom alkemis.
yang tidak menyisihkan waktu untuk Zhang Tai untuk memberikan tanggapan. Setiap racun lain yang bisa menyisihkan sedetik pun bagi Zhang Tai untuk memberikan tanggapan akan mudah didetoksifikasi oleh Zhang Tai. Namun, orang itu benar-benar salah jika dia berpikir bahwa dia dapat mengikat Zhang Tai yang tidak bisa menggunakan ki pertempurannya. Kekuatan fisik dan energi spiritual menggunakan Dragon Binding Shackle dan jarum jiwa berdarah. Adapun Zhang Tai, dia sudah mengambil inisiatif ketika dia membuka matanya dan memulihkan kesadarannya, tidak peduli betapa miskinnya dia sekarang. Karena dia adalah Zhang Tai, Qianji abadi. Zhang Tai tahu bahwa dia sudah menjadi sakit di mata iblis. Karena pertempurannya Qi belum sepenuhnya pulih, jika dia berani membiarkan Yan Feiqing meninggalkannya dan berjalan-jalan sendirian di Golden Light City, wilayah Bounty Dragon Bounty. Dia harus memiliki kepercayaan dan kepercayaannya sendiri. Apa yang paling ingin dilakukan Zhang Tai sekarang adalah menemukan pelakunya dan mencabik-cabiknya untuk membalas Gu Caidi dan Yuan Zi. Pria 50 tahun itu tidak mengerti bahwa dia sudah mati di mata Zhang Tai. Nada dan penglihatan Zhang Tai membuatnya sangat tidak nyaman. Pria itu memberi pukulan berat pada perut bagian bawah Zhang Tai setelah melepaskan ki pertempurannya. Namun, Zhang Tai bahkan tidak cemberut. Meskipun Zhang Tai tidak bisa menjalankan energi spiritualnya dan melawan Qi, setelah mengambil begitu banyak buah-buah tubuh besi dan mempromosikan ke seorang ksatria bayangan, Zhang Tai masih memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Dalam hal ini, serangan dari orang-orang di bawah semangat perang LV-15 tidak dapat menimbulkan ancaman baginya atau menyakitinya sama sekali. Namun, akan terlalu naif jika pria berusia 50-an di bawah LV-15 ini ingin menyakiti Zhang Tai dengan pukulan telak, terutama bahwa dia hanya ahli pertempuran hebat LV-13. Yang pukulannya seperti menggelitik untuk Zhang Tai. Tentu saja, seperti bagaimana jarum jiwa berdarah memasuki darah dan meridian Zhang Tai, beberapa senjata rune juga bisa membahayakan Zhang Tai ketika dia tidak waspada. Tidak peduli apapun, kekakuan tubuh Shadow Knight tidak dapat menandingi paduan. Apakah kamu belum makan? Di mana kekuatan Anda? Zhang Tai memandang pria parubaya itu dengan tatapan dingin sambil menambahkan. Figur kecil seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan saya. Ambil tuanmu di sini, biarkan dia bicara padaku. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa menyakiti Zhang Tai, orang itu perlahan-lahan memulihkan ketenangannya ketika dia berkata, "Tuanku akan datang ketika dia inginkan. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak upaya dalam menangkapku, tetapi masih membuatku tetap hidup. Kamu harus menginginkan sesuatu dariku." "Apa yang kamu inginkan?" "Pintar, sungguh Qianji abadi." Otot-otot wajah pria setengah baya itu bergerak sedikit ketika dia berkata, "Kami telah mencari di seluruh tubuhmu. Guru berkata bahwa Anda masih menyembunyikan satu hal. Selama kamu menyajikan item itu, kamu akan selamat dan benda ini akan berakhir. Aku akan bertahan. Hal ini akan berakhir." Zhang Tai tertawa ketika berkata, "Betapa lucu, kebohongan yang naif. Tuan kita hanya menginginkan hal itu, bukan hidupmu. Selama dia mendapatkan benda itu, semua pejuang yang berani mati yang bergabung dengan aksi ini akan melakukan bunuh diri di depanmu. Itu sebabnya Tuan kami tidak ingin melihat Anda. Setelah itu, Anda bisa bersatu kembali dengan kakak perempuan senior apprentice Ma dan anak Anda. Karena kamu tidak akan menemukan siapapun untuk dibalas, hal ini akan berakhir pada saat itu." Sekitar 3 pintu keluar, meninggalkan 1, itu adalah perang psikologis untuk menyerang kota. Jika sebuah kota dikelilingi dalam 4 arah,
para pejuang dan rakyat jelata di dalam akan mengerahkan upaya terbaik mereka untuk keluar, namun, jika satu jalan keluar dibiarkan terbuka, kehendak garnisun akan runtuh. Begitulah cara pria Parubaya bermain di depan Zhang Tai. Mereka berpikir bahwa Zhang Tai berada di bawah kendali mereka, oleh karena itu mereka meninggalkan harapan kepadanya sehingga dia tidak berjuang dengan upaya penuhnya dengan risiko menghancurkan kelangkaan itu. Namun, tipuan seperti itu hanya lelucon bagi Zhang Tai. Zhang Tai mencibir ke dalam saat dia pura-pura mempertimbangkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tunjukkan padaku Ma Ayun dan anak kita dulu." "Tidak mungkin." Tuan berkata bahwa kalian bertiga tidak bisa bersatu kembali kecuali kamu menyerahkan benda itu. Kata pria Parubaya itu, menggelengkan kepalanya. Zhang Tai sudah melihat melalui tempat ini menggunakan mata bunga lotus ketika dia berbicara dengan pria itu. Gua gunung bawah tanah ini memang di tepi laut itu di lantai paling bawah. Ada beberapa lantai fasilitas bawah tanah di atas gua gunung ini. Di atas tanah ada sebuah cate yang berada di lereng bukit. Baru saja, Zhang Tai tidak melihat apapun kecuali hutan belantara yang jauhnya ratusan mil dari cate di perairan terbuka atau di daratan. Saat Zhang Tai melihatnya, dia tahu bahwa dia berada di dekat pantai Provinsi Liaozhou di utara Provinsi Yuzhou. Puri adalah basis kecil kekuatan, yang juga digunakan untuk membingungkan orang. Saya mungkin hilang selama lebih dari 5 hari. Namun, siapa yang bisa menemukan saya di tempat terpencil yang diberikan negara Taixia sebesar itu? Ada lebih dari 30 pejuang yang berani mati di cate dan gua bawah tanah. Yang semuanya staf biasa, pria Parubaya harus menjadi kepala para pejuang yang berani mati ini. Ma Ayun terkunci di sel di atas Zhang Tai. Jarak linear antara Zhang Tai dan dia kurang dari 100 meter. Namun, Ma Ayun tidak terluka, dia sedikit lamban. Zhang Tai tidak melihat anaknya atau remaja manapun di sini, oleh karena itu anak itu harus disembunyikan di suatu tempat oleh para pejuang yang berani mati jika Ma Ayun benar-benar melahirkan bayi itu. Nah, katakan padaku apa yang kamu inginkan, peralatan teleportasi ruang angkasa, benda rahasia perak atau metode kultivasi seperti Fairy Dragon Sutra? Tanya Zhang Tai dengan tenang. Tidak satu pun dari mereka. Jawab pria Parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. Tidak satu pun dari mereka. Zhang Tai menjadi takjub ketika dia bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Item abadi. Zhang Tai sangat terkejut dengan istilah ini. Barang abadi. Apakah saya salah dengar? Atau apakah Anda bercanda? Itu hanya barang legendaris. Siapa yang telah melihat benda abadi yang sebenarnya? Apakah itu persegi atau bulat? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak ketika dia terus bertanya. Apakah kamu ingin tungku pengorbanan berdarah saya? Tidak, ini item abadi. Guru berkata bahwa Anda mendapatkan benda abadi, yang membantu Anda bangkit selangkah demi selangkah dari kota Black Hot. Guru ingin saya memberitahu Anda bahwa jika Anda menyerahkan barang abadi, peristiwa ini akan berakhir. Jika tidak, ini hanya permulaan. Maksud kamu apa? Maksudku, jika kamu tidak menyerahkan barang abadi, kamu akan melihat kepala anggota keluarga dan temanmu satu demi satu dalam beberapa hari. Pada saat ini, hati Zhang Tai telah berdetak kencang ketika dia muncul setelah tidak mendengar kata-kata ini. Siapa yang tahu kalau aku memiliki Castle of Black Iron? Bab 1484, menunggu pelakunya. Jika Zhang Tai tidak tahu bahwa lawannya juga telah menguasai keterampilan rahasia kuil jiwa berdarah, setelah mendengar ancaman seperti itu. Ia telah lama membuka kartu trufnya dan melarikan diri darinya.
setelah membaca ingatan tentang pria parubaya ini, ia akan membunuhnya dan langsung pergi untuk pelakunya. Namun, banyak keterampilan rahasia kuil jiwa berdarah saling mengekang. Ada juga solusi terhadap keterampilan membaca jiwa di kuil rahasia berdarah, terutama para pejuang yang berani mati ini melakukan tindakan rahasia seperti itu. Yang pasti akan menimbulkan kejutan besar di seluruh negeri, bahkan dunia. Selama para pejuang yang berani mati ini ditangkap, dan membocorkan sebuah pesan, mereka akan membawa malapetaka bagi pelakunya di belakang mereka. Dalam hal ini, selama pelakunya bukan orang idiot, dia pasti membuat pencegahan sebelum tindakan bahkan dengan biaya tinggi. Selama jiwa mereka dibaca, keterampilan rahasia melawan keterampilan membaca jiwa akan dipicu. Dalam hitungan detik, mereka akan menjadi idiot sementara kepala mereka akan meledak. Meskipun Zhang Tai sangat marah di dalam, dia tetap tenang di permukaan. Karena dia tidak begitu yakin apakah lawannya mengeluarkannya. Selama dia tampak peduli dengan kerabat dan teman-temannya, mereka akan lebih berharga, dan lebih berbahaya, di mata lawan. Selain itu, sekarang pria parubaya menyebutkannya, mereka mungkin sudah mengambil tindakan tentang anggota keluarga dan kerabatnya saat menargetkannya. Namun, tindakan itu gagal. Kalau tidak, mereka seharusnya mendorong tawanan itu di depan Zhang Tai untuk mengancamnya, alih-alih menjadikannya ancaman verbal. Zhang Tai segera mendapatkan banyak informasi dari garis lawan. Hahaha, bunuh sebanyak yang kamu inginkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Zhang Tai menyaksikan pejuang yang berani mati ketika dia tertawa terbahak-bahak. Keluargaku berada di kota Jinwu dan wilayah Bonti Naga Api. Setelah saya kacau, Anda mungkin sudah mencoba untuk menculik mereka. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Anda harus tahu itu lebih jelas daripada saya. Saya memiliki begitu banyak ksatria di pihak saya, Yan Feiqing, Hermit Pengangkat Gunung, Bai Suxian, Lu Zongming dan Lin Huangxi dan para elder istana Huaiyuan. Berapa banyak dari mereka yang berani melawanmu secara langsung? Di depan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tipu muslihat dan konspirasi Anda dapat bekerja ketika mereka waspada terhadap Anda? Lakukan saja. Tunjukkan padaku bagaimana kamu terbunuh. Kami tidak bisa melukai anggota keluarga Anda namun Anda punya teman. Berhentilah berbicara tentang teman, Anda bisa melukai anggota keluarga saya sebanyak mungkin. Saya punya banyak istri, selir dan anak-anak. Tidak ada yang serius untuk kehilangan beberapa dari mereka. Zhang Tai mencibir santai ketika nadanya berubah dingin. Jika satu putra meninggal, aku bisa membunuh 10 lagi. Jika satu istri meninggal, saya bisa menikahi 100 lebih. Yang disebut istri dan anak-anak itu tidak ada yang serius bagi ksatria yang kuat seperti saya. Saya bisa mendapatkan sebanyak mungkin selama yang saya inginkan. Di dunia ini, saya hanya menghargai orang tua dan kakak lelaki saya. Jika kamu bisa menyakiti mereka, aku mungkin takut padamu. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melukai mereka sekarang? Saya bahkan bisa abstain istri dan anak-anak. Apa yang saya takutkan? Mengenai teman, bahkan saya sendiri tidak tahu berapa banyak teman yang saya miliki. Saya belum pernah melihat banyak dari mereka selama setidaknya 70 tahun ditambah periode saya tinggal di Menara Waktu. Adapun mereka, Anda bisa membunuh sebanyak yang Anda inginkan. Mari kita lihat apakah saya akan meneteskan air mata atau tidak. Retorika Zhang Tai sempurna, karena pendapatnya mewakili pendapat kebanyakan ksatria. Kekuatan pertempuran yang hebat dan vitalitas yang kuat menentukan bahwa banyak gagasan keluarga ksatria benar-benar berbeda dari orang biasa.
banyak ksatria memiliki ratusan bahkan lebih dari 100 istri, selir dan anak-anak seperti kaisar di rumah mereka sendiri. Dengan mentalitas ini, sangat sulit untuk melihat betapa beratnya istri, selir, dan anak-anak mereka dalam hati mereka. Mengenai teman-teman, banyak orang yang memegang teguh gagasan bahwa ketika seseorang menjadi kaya, dia akan mengubah istrinya, ketika seseorang menjadi bermartabat, dia akan mengubah teman-temannya. Berdasarkan status sosial Zhang Tai saat ini, meskipun dia khawatir tentang teman-teman biasa itu, yang akan mempercayainya jika dia tidak mengungkapkannya kepada publik. Ambil contoh anggota Hit Plain Brother, Zhang Tai selalu memperlakukan mereka sebagai saudara laki-lakinya, namun, jika dia tidak mengungkapkannya kepada publik, siapa tahu. Bahkan di dalam wilayah Bonti Naga Api, banyak orang akan menganggap diri mereka sebagai bawahan Zhang Tai, bukannya saudara. Namun, Zhang Tai tidak mengatakannya terlalu berlebihan. Sebaliknya, dia mengakui pentingnya orang tua dan kakak laki-lakinya, yang terdengar nyata. Terus, orang-orang ini sama sekali tidak bisa menyakiti orang tua dan kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak takut bahwa mereka dapat mengancamnya dengan orang tua dan kakak laki-lakinya. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, pria itu sedikit mengerutkan kening. Tampaknya, dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa membenci ancamannya begitu saja. Anda seorang pejuang yang berani mati berkualitas, namun, di mata saya, Anda hanyalah alat, pedang seseorang. Anda tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi dengan saya tidak akan berbicara tentang kondisi dengan alat, semua kata-katamu tidak ada artinya bagiku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa sebaiknya tuanmu menugaskan orang yang berpengaruh di atas tingkat ksatria dalam hal membuang-buang waktuku. Meskipun terperosok dalam dilema, Zhang Tai masih melemparkan pandangan yang hina dan bangga pada pria paruh baya itu. Setelah itu, dia langsung duduk di depan pria itu dengan kaki bersilang, mata tertutup seolah-olah pria itu sudah mati. Pria itu memang terkejut dengan sikap Zhang Tai. Setelah melihat Zhang Tai selama beberapa detik, dia meninggalkan ruang bawah tanah ini dengan tenang. Tidak sampai pria ini pergi dari sini, Zhang Tai membuka matanya dengan cepat. Tidak ada artinya bagi Zhang Tai untuk membunuh semua tokoh kecil ini. Namun, jika lawan menugaskan seorang ksatria di sini, yang tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan identitasnya, Zhang Tai akan mendapatkan informasi tentang pelakunya melalui dia. Selama lawan bukan ksatria tingkat bijak, Zhang Tai pasti akan membunuhnya. Mulai sekarang, permainan berbalik arah. Zhang Tai ingin melihat siapa yang akan terjebak. Gu Senior Sister Apprentice Gu, Senior Sister Apprentice Yuan, percayalah padaku, aku, Zhang Tai. Bersumpah pada Lord bahwa aku akan membalaskan dendam untukmu. Zhang Tai mengertakkan giginya saat dia mengepalkan tinjunya ketika dia mengingat tragedi dua kakak perempuan magangnya. Dengan kilasan kesedihan, matanya penuh dengan niat membunuh. Zhang Tai memejamkan matanya lagi saat mata air manis yang penuh dengan reiki dari Castle of Black Iron dibawa ke mulut Zhang Tai. Saat Zhang Tai menelan air musim semi yang manis, tubuhnya dilumasi sementara vitalitas dan kekuatannya pulih dengan cepat. Bab 1485, Provinsi Yuzhou mengejutkan. Zhang Tai telah hilang selama lebih dari 1 minggu, namun, masih belum ada kabar tentang keberadaannya. Akibatnya, seluruh provinsi Yuzhou menjadi fokus dunia sementara pasukan dari segala arah bertemu di provinsi Yuzhou, termasuk melonjaknya pasukan tersembunyi. Di Istana Kuil Istana Huaiyuan, kota merangkul harimau, Provinsi Yuzhou,
Zhang Taixuan dan seorang pria parubaya dengan mata sipit dan wajah panjang duduk berhadap-hadapan di sebuah meja. Pria parubaya itu mengenakan mahkota tinggi berbentuk CZ dan seragam resmi kelas 1 negara Taixia yang tampak sangat bermartabat dan penuh niat membunuh. Saat dia sedikit menyipitkan matanya, dia tampaknya bisa melihat menembus jiwa seseorang, menyebabkan hati orang bergetar. Bahkan Zhang Taixuan harus bersikap serius di depannya. Zhang Taixuan tidak tidur selama 5 hari berturut-turut untuk acara Zhang Tai. Dalam 5 hari, Zhang Taixuan telah melakukan perjalanan melintasi Provinsi Yuzhou dan bertemu orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dia harus menenangkan anggota istana Huaiyuan. Akibatnya, dia tampak kuyu. Siapapun yang melihat Zhang Taixuan akan menghela nafas di dalam kepala klan. Ketika pilar istana Huaiyuan hilang, kepala klan ini harus menanggung tekanan besar. Seorang diakon klan bergegas memasuki ruangan dengan 3 kotak kayu di tangan. Setelah datang ke depan Zhang Taixuan, dia membungkuk ke arah Zhang Taixuan sebelum meletakkan 3 kotak kayu di atas meja. Setelah itu, dia pergi dengan bergerak mundur dengan serius dan diam-diam. Bapak Zhao, ini adalah materi tentang 3 murid wanita di istana Huaiyuan. Zhang Taixuan berkata dengan tatapan pahit saat dia mendorong 3 kotak di depan orang asing itu, berkata, mudah-mudahan Tuan Zhao bisa menangkap pelakunya dan membalas dendam untuk istana Huaiyuan dengan hal-hal ini sesegera mungkin. Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan ketiga murid perempuan di tahun-tahun terakhir? Terutama murid perempuan yang hilang bernama Ma Aiyun? Zhao bertanya sambil membuka satu kotak dan melirik dokumen-dokumen di dalamnya. Setelah itu, dia mengangguk ketika mengembalikan dokumen ke dalam kotak dan bertanya pada Zhang Taixuan. Aku sedang sibuk berurusan dengan urusan publik dan tidak tahu terlalu banyak tentang 3 murid perempuan. Zhang Taixuan berkata dengan sungguh-sungguh. 3 murid perempuan adalah kelompok pertama dari klan murid yang dievakuasi dari anak benua Wei ke anak benua Taixia. Mereka telah tinggal di Provinsi Yingzhou selama bertahun-tahun ini. Mereka tidak melihat Elder Musen selama lebih dari 10 tahun. Peristiwa ini benar-benar di luar imajinasi saya. Saya telah bertanya kepada para diaken klan tentang kinerja mereka di Provinsi Yingzhou tahun ini. Jawabannya adalah mereka semua tampil normal di Provinsi Yingzhou, termasuk kultivasi dan latihan mereka. Dikatakan bahwa 3 murid wanita bergaul dengan Elder Musen? Ketika Elder Musen dikultivasikan di Pulau Naga Tersembunyi, dia sudah berkenalan dengan ketiga murid perempuan. Mereka adalah teman dekat, mereka bahkan telah menjalankan tugas klan bersama. Dikatakan bahwa Elder Musen sangat memperhatikan mereka ketika berada di Pulau Naga Tersembunyi. Tuan Zhao sedikit memicingkan matanya saat dia mengetuk jarinya di atas meja dalam ritme seperti memukul drum, bertanya. Siapa lagi yang tahu bahwa Elder Musen telah pulih di istana Huaiyuan selain kamu? Acara ini sangat penting. Hanya para tetua klan istana Huaiyuan yang tahu situasinya saat ini. Apakah ketiga orang memiliki kesempatan untuk menyentuh racun cuti jiwa teratas di istana Huaiyuan, sebagai murid istana Huaiyuan? Kadang-kadang, mereka memang bisa membeli beberapa racun peringkat melalui saluran internal demi tugas. Namun, bahkan istana Huaiyuan sendiri tidak memiliki racun langka. Belum lagi ketiga murid perempuan? Zhang Taixuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dalam hal ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Zhao berkata dan berdiri ketika dia mengayunkan lengannya di atas meja, mengumpulkan ketiga kotak ke dalam peralatan teleportasi ruang portabel dan berkata, aku akan menetapkan orang untuk menyelidiki di Provinsi Yingzhou.
semoga Istana Huaiyuan bisa berkoordinasi dengan kami dengan upaya penuhmu. Kami akan. Istana Huaiyuan sangat menghargainya karena Zhao dapat menghabiskan waktu mengunjungi Provinsi Yuzhou. Elder Musen adalah pilar negeri Taixia. Bagaimana mungkin saya tidak datang untuk acara besar seperti itu? Selain itu atas perintah Yang Mulia Esti setelah mendengar bahwa Elder Musen mengalami peristiwa semacam itu. Putra Mahkota marah, tentu saja. Mahkamah Agung Negara Taixia akan melakukan upaya penuh mereka untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih. Zhang Taixuan menemani Zhao keluar istana kuil. Setelah itu, Zhao langsung terbang dan mendarat di sebuah kapal udara di langit. Zhang Taixuan dengan hormat melihatnya pergi dengan perahu udara di kaki langit sebelum memulihkan wajahnya yang tenang. Di luar imajinasi Zhang Taixuan bahwa Tuan Zhao, salah satu dari 9 kanselir terbaik negara Taixia, ditugaskan oleh putra mahkota untuk menyelidiki kasus di Provinsi Yuzhou. Karena itu, Zhang Taixuan agak cemburu dengan berat Zhang Tai di jantung putra mahkota. Zhao bergegas ke Provinsi Yuzhou bersama sekelompok elit Mahkamah Agung Negara Taixia atas perintah putra mahkota. Mereka memenuhi harapan publik dengan kemampuan luar biasa mereka karena mereka telah menemukan petunjuk penting dari debu dan lumpur di Wild Lake Building di mana bahkan segelintir abu tidak dapat. Dikumpulkan 2 dari 3 murid perempuan telah terbunuh dan Zhang Tai diracun oleh Sol Leafei, bahkan Zhang Taixuan sedikit terkejut dengan cara yang efisien. Namun, investigasi mungkin tidak dilanjutkan lagi. Meskipun bahan-bahan yang diserahkan oleh Istana Huaiyuan kepada Tan Zhao adalah nyata, tentu saja, Zhang Taixuan tidak akan meninggalkan celah apapun kepada mereka karena ia telah merencanakannya selama lebih dari 10 tahun. 2 murid telah meninggal. Kakek Istana Huaiyuan telah hilang. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Ma Aiyun, mereka tidak yakin apakah dia masih hidup, karena ini benar-benar metode yang diterapkan Zhang Taixuan untuk membingungkan publik. Selain itu, Istana Huaiyuan berupaya penuh untuk berkoordinasi dengan para penyelidik. Siapa yang meragukan bahwa itu dirancang oleh Zhang Taixuan? Aku akan istirahat sebentar. Jangan ada orang yang mengganggu saya. Zhang Taixuan memberitahu para diaken sebelum memasuki ruang belakang istana kuil. Setelah menutup pintu, dia melambaikan tangannya, memajang banyak item di atas meja. Sebagian besar barang-barang itu adalah cincin jari penginderaan jauh. Selain itu, ada 2 peralatan rune, 1 item rahasia perunggu, pinggang purnama naga purnama. 2 peralatan teleportasi ruang angkasa dengan beberapa senjata rahasia perak dan obat-obatan berharga di dalamnya. Zhang Tai akan tahu bahwa barang-barang ini adalah miliknya jika dia ada di sana. Barang-barang ini sangat berharga, terutama 2 peralatan ruang teleportasi dan benda-benda rahasia perak di dalamnya. Zhang Taixuan menatap mereka saat dia mendekati jari-jarinya yang penuh warna kepada mereka. Setelah menggosokkan jarinya pada benda-benda itu untuk sementara waktu, dia akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas tanpa daya. Itu bukan pertama kalinya Zhang Taixuan memeriksa mereka. Hari-hari ini, Zhang Taixuan telah memeriksanya di waktu dan lingkungan yang berbeda berkali-kali. Namun, setiap kali ia pergi kecewa. Bab 1486, Perangkap Siapa? Berita dari bawahan Zhang Taixuan adalah bahwa dia tidak menemukan barang abadi dari Zhang Tai. Semua barang milik Zhang Tai ada di sini. Zhang Taixuan percaya pada berita itu karena semua pejuang yang berani mati yang melakukan tindakan ini setia kepadanya sementara di bawah pengawasan dan saling membatasi.
Selain itu, mereka berada di bawah kendali metode rahasianya dan bisa mati untuknya tanpa keberatan. Karena itu, para pejuang yang berani mati tidak akan pernah menipu dia. Itulah sebabnya Zhang Taixuan menugaskan mereka untuk melakukan tugas yang paling berbahaya. Hari-hari ini, Zhang Taixuan selalu berpikir bahwa Zhang Tai tidak membawa barang abadi itu bersamanya, namun Zhang Taixuan berangsur-angsur goyah dalam pikiran ini karena dia merasa bahwa dia tidak pernah membiarkan benda abadi meninggalkan penglihatannya jika dia adalah Zhang Tai. Terutama ketika dia mendapat kabar bahwa Zhang Tai ingin berbicara tentang kondisi dengannya, Zhang Taixuan menjadi lebih percaya diri tentang deduksinya. Zhang Tai terlalu tenang dan percaya diri. Mengapa dia begitu percaya diri dalam dilema seperti itu dan berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi dengan saya? Dia mungkin memiliki benda abadi bersamanya. Barang abadi itu adalah kartu asnya. Dia tahu bahwa aku tidak akan menyakitinya sebelum mendapatkan benda abadi, karena itu, dia sangat percaya diri. Setelah melihat barang-barang di atas meja di ruang belakang, Zhang Taixuan melambaikan tangannya, menimbun semuanya ke dalam peralatan teleportasi ruang angkasa yang portabel. Setelah itu, dengan tangan di punggungnya, dia mulai dengan lembut membelai jari-jarinya yang berwarna-warni saat dia mondar-mandir di ruangan sambil sedikit merengut. Zhang Taixuan sangat takut pada Zhang Tai. Dalam hal ini, dia tidak berencana untuk bertemu Zhang Tai sama sekali. Namun, benda abadi mistis itu membuatnya ragu-ragu. Item abadi membawa kemampuan eksotis yang tak terbayangkan. Mungkin masih dengan Zhang Tai, namun, yang lain tidak bisa menemukannya kecuali keanehan saya ini. Namun, orang-orang di bawah tingkat ksatria tidak bisa mendorong kelangkaan ini sama sekali. Oleh karena itu, tidak tersedia untuk para pejuang yang berani mati. Namun, saya tidak memiliki ksatria bawahan yang sepenuhnya andal. Para tetua dari Istana Huaiyuan tidak diikutkan pada awalnya. Sedangkan untuk mereka yang bisa mengendarainya, saya tidak yakin apakah mereka akan menghilang setelah mendapatkan benda abadi itu dari Zhang Tai. Ksatria mana yang bisa kebal terhadap daya pikat benda abadi? Apakah saya akan pergi untuk melihat Zhang Tai atau tidak? Zhang Taixuan menjadi ragu-ragu ketika dia mempertimbangkan pertanyaan ini di kamar untuk sementara waktu. Setelah itu, ia menerima pesan dari cincin jari penginderaan jauh dengan kilasan penglihatan suram. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghela nafas dalam-dalam ketika dia berjalan keluar dari ruang belakang dan datang keluar Istana Kuil. Pada saat ini, setelah kapal udara Zhao pergi, datanglah sebuah perahu udara lagi di langit di atas gunung merangkul harimau. Padahal, karena begitu banyak kapal udara telah tiba dan meninggalkan Tiger merangkul gunung hari ini, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang hal itu. Ketika Zhang Taixuan keluar, 3 bayangan manusia terbang dari perahu itu. Sebelum salah satu dari mereka tiba, suaranya yang keras telah membuat seluruh gunung bergemuruh. Adik Taixuan, setelah Istana Huaiyuan menghadapi peristiwa besar dan sangat membutuhkan bantuan. Mengapa tidak memperhatikan kakak lelaki ini? Hahaha, Elder Brother Huang, Anda datang dari jauh, saya minta maaf untuk itu. Kata Zhang Taixuan sambil menangkupkan tangannya ke arah sosok di udara. Dengan kilasan bayangan mereka, 3 orang telah mendarat di tanah dengan mantap. Di antara ketiga orang itu, Elder Brother Huang bertubuh tinggi dan kuat dengan rambut perak seperti salju bergoyang-goyang di udara, menjadikannya singa atau landak. Wajahnya semerah anggur. Mengingat penampilannya, dia harus pemarah. Pria ini membawa ki ksatria bayangan yang kuat. Meskipun dia tampak dermawan, ketika dia mendarat dan menyaksikan Zhang Taixuan,
cahaya aneh dan keras melintas di wajahnya. Melihat penglihatan samar-samar kasar dari Brother Elder Huang, senyuman Zhang Taixuan menjadi kaku sejenak ketika dia bertanya, "Brother Elder Huang, mereka?" Hahaha. Brother Huang langsung tertawa lagi ketika dia menjawab, "Mereka berdua adalah teman saya, mereka antusias dan heroik." Setelah mendengar tentang peristiwa Immortal Qianji dan bahwa saya adalah teman Anda, mereka mendesak untuk pergi ke Provinsi Yuzhou bersama saya. Mereka ingin memberi Anda bantuan. Adik laki-laki, tidakkah Anda menyambut kami? Jika tidak, kakak lelaki ini akan pergi sekarang. Setelah mendengar perkenalan Elder Brother Huang, dua kesatria lainnya memaksa sedikit senyum ke arah Zhang Taixuan. Kedua ksatria itu sama-sama ksatria bumi dengan penampilan yang serius dan dingin. Mereka jauh dari antusias dan heroik sebagaimana disanjung oleh Elder Brother Huang. Haha, kakak laki-laki, jangan bercanda. Tolong, mari kita bicara di dalam. Zhang Taixuan membuat isyarat tangan untuk mengundang mereka masuk. Baik, mari kita bicarakan di dalam. Zhang Taixuan memiliki seorang diaken yang melarang orang luar mengganggu mereka. Saat keempat orang itu memasuki ruang tamu di belakang istana kuil, senyum Elder Brother Huang menghilang ketika dia berbalik dengan serius. Zhang Taixuan, kamu begitu berani. Elder Brother Huang berkata ketika dia menatap lurus ke mata Zhang Taixuan dengan penglihatan dingin saat dia memberitahunya dengan Battle Key. Suaranya terdengar yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan gairah yang dia tunjukkan di luar barusan. Tidak lama setelah pria ini membuka mulutnya, ruangan menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Zhang Taixuan tiba-tiba menghela nafas ketika dia bertanya, "Apakah Yang Mulia sudah lama tidak puas dengan saya? Saya tidak tahu tentang peristiwa besar seperti itu sampai disebabkan beberapa hari kemudian di Provinsi Yuzhou. Hari-hari ini, saya sudah menunggu di Provinsi Yuzhou untuk penjelasan Anda, kakak laki-laki." Setelah terdiam sesaat, cahaya mata sedingin kakek Huang berubah ketika dia bertanya, "Apa maksudmu? Kakak laki-laki, jangan berpura-pura lagi." Zhang Taixuan mengungkapkan senyum pahit ketika dia bertanya, namun dia menyerbu rumah tua Zhang Tai di kota Jinwu malam itu. Saya tidak tahu itu sampai terjadi. Apakah Yang Mulia mengirimkan perintah kepadanya? Pada saat ini, jika Zhang Tai ada di sini, dia akan meragukan bahwa Zhang Taixuan sudah membangkitkan bakat penampilannya juga. Zhang Taixuan adalah aktor terbaik. Potong omong kosong, kapan Yang Mulia mengirimkan perintah itu kepadanya? Elder Brother Huang bertanya ketika dia menjadi marah sekaligus. Yang Mulia belum mengirimkan perintah itu kepada Liu Changxiong? Zhang Taixuan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melanjutkan. Apa yang terjadi pada Zhang Tai? Apakah kamu tidak melakukan itu? Elder Brother Huang bertanya ketika dia menatap langsung ke mata Zhang Taixuan. Elder Brother Huang, jangan bercanda. Obat serbaguna dan minyak berapi sepenuhnya berada di bawah kendali Zhang Tai dan Zhang Yang. Saya tidak bisa mengganggu itu. Meskipun saya memiliki mata dan telinga di kelompok bisnis Jinwu dan wilayah api naga Bonti, orang-orang itu terlalu lemah untuk membantu saya pada saat-saat kritis. Zhang Tai menjadi luar biasa di medan perang Sungai Weishui dan dipromosikan menjadi ksatria bayangan. Saya diberitahu bahwa dia telah terhubung dengan Yan Feiqing di Menara Waktu. Bahkan jika saya melakukannya, selama Yan Feiqing ada di sana, saya tidak akan memiliki suara dalam keluarga Zhang Tai dan mendapatkan rahasia produksi obat-obatan serbaguna dan minyak berapi-api. Yan Feiqing sendiri mampu menstabilkan situasi secara keseluruhan. Untuk apa saya melakukan itu? Itu akan memiliki risiko besar dan tidak bisa membawa manfaat sama sekali.
Apakah saya sebodoh itu? Saya tidak dapat melakukan itu bahkan jika saya mau. Setelah Zhang Tai kembali, saya merasa bahwa apa yang saya janjikan kepada Yang Mulia tumbuh semakin rumit karena pengaruh saya di Provinsi Yuzhou menyusut. Saya meminta bantuan dari Yang Mulia? Bukankah itu dilakukan oleh Yang Mulia sendiri karena kesabaran? Penjelasan dan pertanyaan retoris Zhang Taixuan membuat Elder Brother Huang mengerutkan kening ketika penampilannya menjadi aneh. Apakah itu benar-benar bukan kamu? Bukankah Yang Mulia mengirimkan perintah kepada Liu Changxiong? Zhang Taixuan dan Elder Brother Huang bertanya hampir bersamaan. Liu Changxiong memiliki. Zhang Taixuan tiba-tiba muncul ketika dia bertanya, apakah Liu Changxiong mendapat master baru? Apakah itu dilakukan oleh kekuatan lain? Kita semua kacau. Tidak. Kita harus melaporkannya kepada Yang Mulia sekarang. Elder Brother Huang menatap langsung ke mata Zhang Taixuan selama 2 menit sebelum berdiri. Berkata, saya akan melaporkannya kepada Yang Mulia. Namun, Zhang Taixuan, saya memperingatkan Anda. Anda sebaiknya tidak melakukan trik apapun di depan Yang Mulia. Anda tahu betapa kuatnya Yang Mulia. Yang Mulia bisa mengetahui identitas Liu Changxiong cepat atau lambat. Saya berharap begitu. Hanya dengan cara ini saya bisa mengklarifikasi ketidakbersalahan saya di depan Yang Mulia. Saya telah bekerja keras untuk Yang Mulia selama bertahun-tahun. Bahkan Istana Huaiyuan secara keseluruhan telah diambil sebagai taruhan. Namun, saya dianiaya kali ini. Saya ingin penjelasan. Zhang Taixuan mengangkat kepalanya sambil berkata dengan murah hati. Elder Brother Huang melirik Zhang Taixuan dengan diam-diam ketika dia langsung keluar dari ruang konferensi, diikuti oleh 2 kesatria bumi lainnya. Kali ini, Zhang Taixuan tidak melihat mereka pergi. Alih-alih, dia duduk sendirian di kamar. Zhang Taixuan sudah lama bersiap untuk kasus ini. Dia sebenarnya sudah bersiap untuk semua situasi yang mungkin terjadi. Namun, kegagalan Night Liu keluar dari imajinasinya bersama-sama dengan tidak ada item abadi yang ditemukan dari Zhang Tai. Membangkitkan peningkatan risiko yang tiba-tiba menghadangnya sebelum mendapatkan item abadi. Saya harus membuat keputusan. Saya hanya punya 2 pilihan sekarang, untuk mendapatkan barang abadi secepat mungkin atau untuk mengklarifikasi ketidakbersalahan saya, jika tidak. Setelah duduk sebentar, mata Zhang Taixuan menjadi semakin menentukan. Bab 1487, Perangkap. 2 hari kemudian, di malam yang dalam, Tiger Embracing City mengalami angin kencang dan hujan, menyebabkan semuanya redup. Sebagai kota pesisir, badai yang tiba-tiba membuat Tiger Embracing City cukup tenang dan dingin dalam jarak 600 mil. Karena tertutup uap, visibilitasnya sangat rendah. Bagian belakang Tiger Embracing City adalah hutan. Tepat di hutan ini, ada aliran gunung puluhan mil jauhnya dari Istana Kuil di utara. Ada air terjun di sana. Karena badai ini, aliran air dari air terjun itu tiba-tiba meningkat ketika air kotor mengalir ke kolam yang dalam di bawah aliran gunung itu bersama dengan lumpur dan daun-daun yang jatuh. Menyebabkan suara berguling-guling, sebelum menyatu menjadi sungai, lalu lautan. Dalam cuaca seperti itu, malam yang begitu dalam, hutan belantara, hampir tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan burung dan binatang buas bersembunyi di sarang dan sarang mereka sendiri. Namun, kepala diam-diam keluar dari kolam yang dalam pada saat ini, pria ini kering. Air di kolam terisolasi oleh pertempuran Qi dari 2 cm. Mengingat pertempuran perlindungannya Qi, ia harus menjadi seorang ksatria, namun, dia terlihat aneh. Setelah memaparkan kepalanya di atas air, dia melihat sekeliling sebelum terbang dari kolam, ditutupi oleh badai.
ia dengan cepat berlari ke awan tebal sebelum terbang ke utara. Setelah pria ini terbang dari aliran gunung ini selama lebih dari 10 menit, dengan kilatan cahaya, 3 orang lagi muncul di aliran gunung. Elder Brother Huang yang bertemu Zhang Taixuan hari itu ada di antara mereka. Salah satunya adalah seorang ksatria bumi yang mengenakan baju perang biru langit dengan tampilan suram. Yang lainnya adalah seorang ksatria bayangan dengan kepang kecil yang eksotis dan tato dari berbagai binatang di wajah dan lengannya serta seutas manik-manik tulang. Pada saat ini, kupu-kupu eksotis yang berwarna-warni mengepakkan 2 pasang sayap yang berubah warna seperti pelangi di telapak ksatria bayangan yang mengenakan cincin manik-manik tulang eksotis di lehernya. 2 tentakel kupu-kupu itu menunjuk ke arah tempat ksatria itu pergi. Sebelum keributan teredam tiba, 3 ksatria telah menghilang dan bergegas ke langit, terbang ke utara setelah ksatria itu. Zhang Taixuan benar-benar licik. Jika bukan Yang Mulia telah menugaskan Immortal Whitebone untuk membantu kami, bahkan saya hampir ditipu olehnya. Kata lelaki tua bermarga Huang itu dengan marah dan brutal. Ketika Zhang Taixuan jatuh di tangan saya, ia akan mati di sepatu bot saya. Tentu saja, tulang putih abadi adalah seorang ksatria bayangan. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, ksatria dengan seutas manik-manik tulang di lehernya menghela nafas, mengatakan, Yang Mulia telah lama melihat melalui segala sesuatu dan sudah lama tahu bahwa Zhang Taixuan sangat ambisius dan nyaris tidak bisa setia kepadanya. Setelah Zhang Tai menghilang, Yang Mulia menyadari itu dilakukan oleh Zhang Taixuan. Sayangnya, kita harus membuang kupu-kupu yang mengejar jiwa. Yang ini adalah spesies bermutasi terdepan di kelasnya, kupu-kupu pengejaran jiwa universal. Itu bisa memposisikan seorang ksatria berdasarkan ki cakranya dalam jarak lebih dari 1200 mil. Itu hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Bahkan Yang Mulia hanya memiliki kurang dari 5 kupu-kupu universal. Yang Mulia mendapatkan mereka dengan biaya yang sangat tinggi. Dia telah memelihara mereka dengan sangat baik. Setelah Zhang Tai terjawab, Yang Mulia mempertimbangkannya cukup lama sebelum membawanya keluar. Kupu-kupu seperti itu setidaknya harus diterapkan pada ksatria surgawi pada saat-saat kritis. Yang Mulia berpandangan jauh ke depan. Yang Mulia membiarkan makhluk abadi membangunkan kupu-kupu pengejaran jiwa ketika kami bertemu Zhang Taixuan di Airbot sehingga kupu-kupu pengejar jiwa dapat memposisikan ki cakra Zhang Taixuan. Kalau tidak, kita akan kacau olehnya. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kupu-kupu pengejaran jiwa yang universal ini. Kupu-kupu pengejaran jiwa universal ini sebenarnya digunakan untuk menemukan Zhang Tai, bukannya Zhang Taixuan. Zhang Taixuan hanyalah seorang ksatria bumi. Dia tidak bisa terbang terlalu jauh malam ini. Karena tindakannya sangat aneh, dia pasti memiliki tujuan tersembunyi. Kali ini, mari tunjukkan padanya kemampuan kita. Bagaimana mungkin seorang ksatria bumi yang sepele bermain trik di depan kita? Itu tidak masuk akal. Saya berharap begitu. Zhang Tai tidak tidur malam ini. Di ruang bawah tanah, dia masih bisa mendengar gelombang laut bergelombang yang menyentuh karang di tepi laut dan gua kares yang bersilangan di bawah gunung, menyebabkan suara keras dan resonansi. Mendengar suara dan resonansi ini, meskipun Zhang Tai bukan kita dan mata bunga lotus, dia tahu hujan turun deras, menyebabkan gelombang naik. Zhang Tai terbangun 3 hari yang lalu. Dalam periode ini, pejuang yang berani mati hanya memberi Zhang Tai air segar dan makanan dingin untuk 1 kali. Oleh karena itu, Zhang Tai mulai ragu. Apakah pelakunya tidak mau membicarakan kondisi dengan saya? Apakah ini perang psikologis atau orang itu tidak ingin melihatku untuk sementara waktu? Sekarang pelakunya tidak cemas.
Zhang Tai juga tidak cemas, dia hanya menunggu dengan sabar. Di gua Kares bawah tanah, Zhang Tai duduk di tanah dengan kaki bersilang saat dia melafalkan kata-kata sebenarnya yang tak ada habisnya dari Great Wilderness Sutra. 3 jarum jiwa berdarah di tubuhnya sudah menjadi 3 garis halus berdarah di jarinya yang terlihat seperti cincin jari. Adapun Zhang Tai yang telah menguasai sutra jiwa berdarah, jarum jiwa berdarah terlalu naif dan canggung. Keterampilan rahasia seperti itu bisa menakuti orang lain, namun, terlalu mudah bagi Zhang Tai untuk menghadapinya. Setelah mendengar suara samar di atas gua gunung, Zhang Tai membuka matanya. Setelah mengaktifkan mata bunga lotusnya, Zhang Tai menemukan bahwa pejuang berani berusia 50 tahun yang tampak muram sedang mengawal suster senior apprentice Ma ke bawah dari luar gua gunung. Melihat itu, Zhang Tai langsung menghentikan kultivasinya. Dia kemudian mengangkat jari yang dikelilingi oleh 3 jarum jiwa berdarah dan meletakkannya di bawah hidungnya. Hanya dengan inspirasi ringan, 3 jarum jiwa berdarah yang bahkan lebih halus daripada rambut telah dipelintir seperti cacing tanah yang bisa bergerak dan ular spiritual ketika mereka lepas dan mengebor ke lubang hidung Zhang Tai. Setelah Zhang Tai meletakkan tangannya, gerbang besi di atas gua gunung langsung terbuka dengan suara pecah saat pejuang yang berani mati berjalan bersama Ma Aiyun. Ketika dia melihat sister senior apprentice Ma lagi, Zhang Tai menghela nafas di dalam. Ma Aiyun tampak kuyuh. Ketika dia melihat Zhang Tai, dia tampak sedikit senang. Bab 1488, mendatang. Magang kakak senior, bagaimana kabarmu hari ini? Tanya Zhang Tai dengan tenang saat dia melihat Ma Aiyun. Aku minta maaf. Ma Aiyun tergagap saat dia tidak berani menatap langsung ke mata Zhang Tai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Zhang Tai dengan tenang saat dia tidak menyalahkan Ma Aiyun sama sekali. Zhang Tai tahu bahwa Ma Aiyun juga menjadi korban. Ma Aiyun sangat lemah di depan pelakunya sehingga orang-orang itu dapat dengan mudah mengendalikannya meskipun dia jauh lebih besar daripada ibu-ibu rumah tangga wanita besi itu. Mereka mengatakan. Mereka berkata, setelah beberapa hari, aku akan dapat melihat anak kita. Mata Ma Aiyun bersinar dengan tampilan yang bersemangat. Menonton Ma Aiyun, Zhang Tai akhirnya mengkonfirmasi bahwa dia dikendalikan oleh metode rahasia spiritual yang sangat canggih. Di antara metode rahasia kuil jiwa berdarah, hanya benih jiwa yang bisa melakukan efek ini. Seseorang dapat mengendalikan indera dan kesadaran orang dengan metode rahasia ini secara diam-diam dan diam-diam. Setelah dipengaruhi oleh benih jiwa, orang-orang akan mencampur aroma dengan bau, hitam dengan putih dan kehilangan akal dengan penuh halusinasi. Yang dikendalikan bahkan tidak bisa menentukan apakah akan hidup atau mati. Metode rahasia ini terlalu sombong. Kuncinya adalah bahwa orang yang dikendalikan tidak percaya bahwa tindakan dan inderanya dimanipulasi oleh orang lain, alih-alih dia hanya merasa bahwa dia melakukan segalanya sesuai dengan niat dan keputusannya sendiri. Obsesinya dengan anaknya menjadi senior Achilles Heel Apprentice Ma dan tempat tidur benih jiwa dalam indera dan kesadarannya. Tidak heran suster senior Ma tidak banyak bicara. Zhang Tai bahkan berpikir bahwa dia agak malu-malu karena suatu malam berdiri di antara mereka. Dia menyadari bahwa dia ternyata terkendali secara spiritual jika bocor terlalu banyak informasi. Saya salah karena kecerobohan, itu bukan urusannya. Seiring pepatah berjalan, seseorang tidak takut dicuri, tetapi diingat oleh pencuri. Saya mengingat orang itu selama lebih dari 10 tahun. Karena kecerobohan, saya akhirnya meninggalkan kesempatan kepadanya. Kakak senior magang, percayalah,
semuanya akan lebih baik. Zhang Tai menghela nafas dengan emosi saat dia menghibur Ma Aiyun. Jika Anda ingin menjadi lebih baik, minumlah terlebih dahulu. Pejuang pemberani yang sunyi itu membuka mulutnya saat ia membuat segelas roh dan memberikannya kepada Zhang Tai. Zhang Tai langsung mengidentifikasi bahwa guci anggur di tangannya adalah sama dengan yang ada di Wild Lake Building. Tentu saja, roh itu telah dibius dengan cuti jiwa. Zhang Tai menyaksikan pejuang yang berani mati sambil mencibir ketika dia bertanya, "Apa? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan meminumnya lagi? Ketika saya menghitung 3. Jika Anda tidak meminumnya, saya akan memenggal salah satu tangannya di depan Anda. Ketika saya hitung 6, jika Anda tidak, saya akan memotong tangan yang lain. Ketika saya menghitung 9. Jika Anda tidak, saya akan memotong kakinya. Ketika saya hitung 15, jika Anda tidak, saya akan memenggalnya." Pejuang yang berani mati itu dengan suara dingin, bijaksana, "Saya hitung 1. Zhang Tai berpikir, mereka membawa Ma Aiyun ke sini untuk mengancam saya untuk minum roh beracun. Jika Ma Aiyun tidak ada di sini, meskipun mereka masih bisa memaksa saya untuk meminumnya, itu akan memakan waktu lama. Tidak peduli apa, bahkan jika saya tidak memiliki kekuatan pertempuran, saya bisa mempertahankan kekuatan pertahanan saya. Tidak mudah bagi mereka untuk membuka mulut saya. Saya tidak akan dibunuh, tetapi saya akan berada dalam koma yang dalam. Untuk apa mereka bergegas melakukan itu? Saat itu hujan dan berkelok-kelok di luar di malam yang dalam. Setelah menggabungkan aspek-aspek ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Apakah pelakunya datang? Atau orang-orang ini ingin memindahkan saya ke tempat lain? Kedua, suara pejuang yang berani mati itu penuh dengan niat membunuh ketika ia memindahkan telegram ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya. Dia meletakkan gelas roh di depan Zhang Tai dengan satu tangan sambil memegang pedang di sisi lain, menekan ujung pedang di bahu Ma Aiyun. Zhang Tai melirik petarung itu sebelum mengambil gelas dan meletakkannya di atas. Setelah itu, Zhang Tai memandang lurus ke depan diam-diam seolah-olah dia membeku. Setelah menyingkirkan pedangnya, si berani pejuang itu mencubit wajah Zhang Tai untuk memeriksa apakah dia telah menelan arwah atau tidak. Setelah menemukan itu benar, dia sedikit mendorong Zhang Tai, menyebabkan yang terakhir jatuh dengan mata tertutup. Zhang Tai, Ma Aiyun ingin bergegas ke arahnya. Namun, dia dihentikan. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia baru saja tidur. Apakah Anda tidak ingin melihat anak Anda? Pejuang yang berani mati itu menghiburnya. Setelah melemparkan pandangan terakhir pada Zhang Tai, dia membawa Ma Aiyun pergi dari gua gunung bawah tanah ini. Tidak sampai langkah kaki bergerak jauh dan gerbang besi di atas gua gunung ditutup lagi, Zhang Tai membuka matanya. Meskipun roh tampaknya telah sepenuhnya memasuki mulut Zhang Tai, mereka semua benar-benar telah dipindahkan ke Castle of Black Iron. Bagaimana Zhang Tai bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk kedua kalinya? Heller, kamu menerimanya. Aku menerimanya sebagai Castle Lord. Bisakah kamu sepenuhnya memisahkan cuti jiwa dari roh? Seperti sepotong kue. Bisakah kamu memproduksinya? Beri aku sedikit waktu. Saya bahkan bisa menghasilkan beberapa varian. Baik. Setelah mengobrol singkat dengan Heller, Zhang Tai memejamkan mata lagi. Mengingat situasi saat ini, Zhang Tai yakin bahwa targetnya akan datang. Namun, Zhang Tai masih bertanya-tanya mengapa pelakunya ingin dia dalam kondisi koma. Apakah dia di sini tidak membicarakan kondisi dengan saya? Mungkin, orang itu terlalu takut kepada saya karena ia menganggap kasus ini sebagai yang paling aman.
Meskipun mata Zhang Tai tertutup, bagaimana mungkin kelopak mata tipis dan daging melawan kekuatan mata bunga lotusnya? Pada saat ini, kelopak matanya benar-benar transparan baginya. Berbaring di tanah yang dingin, Zhang Tai hanya menunggu targetnya dengan tenang. Bab 1489, Kebenaran yang Kejam. Berbaring di tanah yang dingin, Zhang Tai tampak koma. Namun, dia menghitung waktu di dalam. Setelah Zhang Tai minum cuti jiwa selama 2 jam, dia melihat pejuang yang sama-sama mati dan yang lain datang ke halaman Cate dan menunggu di sana diam-diam. Setelah sekitar 10 menit, sebuah bayangan muncul di halaman yang menghadap ke angin kencang dan hujan. Setelah itu, orang itu menunjukkan sesuatu kepada mereka. Setelah 2 pejuang yang berani mati membungkuk ke arahnya pada saat yang sama. Pejuang yang berani mati pada usia 50-anya bergerak maju dan mengatakan sesuatu kepadanya sebelum meninggalkan orang itu ke Cate, kemudian menuju fasilitas bawah tanah. Pada awalnya, Zhang Tai merindukan wajah orang itu saat dia melihat ke atas. Ketika orang itu berjalan menuju gua gunung bawah tanah ini, dengan suara pecah, dia akhirnya memberikan pandangannya kepada Zhang Tai. Meskipun dia telah mengubah sosoknya sedikit dan terlihat agak pendek dan gemuk di topeng logam dan topeng penyamaran lain di bawahnya. Semua ini transparan bagi Zhang Tai ketika dia memasuki gua gunung, dengan mata bunga lotus, Zhang Tai bisa melihat semuanya. Kerangka dan wajah di bawah kedua topeng bersama dengan lingkaran cahayanya menyeratkan bahwa dia adalah Zhang Taixuan. Yang memasuki ruang bawah tanah ini adalah Zhang Taixuan, kepala klan istana Huaiyuan. Ini Zhang Taixuan. Dia Zhang Taixuan. Zhang Tai segera merasa lebih dingin daripada batu di tanah. Dia sedang menunggu pelakunya. Namun, yang datang adalah kepala klan istana Huaiyuan, ayah Lan Yunxi. Meskipun Zhang Tai tetap diam, dia benar-benar bingung dan bingung. Tidak, itu harus kebetulan. Zhang Taixuan mungkin menyelamatkan saya. Sebuah suara meraung di hati Zhang Tai. Namun, saat pejuang yang berani membuka mulutnya, dia telah menghancurkan harapan Zhang Tai tanpa ampun. Akibatnya, Zhang Tai merasakan kekejaman dan keputusasaan dalam kenyataan lagi. Tuan, Zhang Tai berbaring di sana. Saya sudah memberinya makan cuti jiwa atas permintaan Anda. Seperti penilaianmu, selama wanita itu bernama Ma tertarik ke depannya, dia sudah mengambilnya meskipun dia tahu itu beracun. Masing-masing memiliki kekurangannya. Kekurangan Zhang Tai adalah dia terlalu khawatir tentang anggota keluarganya dan terlalu percaya pada yang dicintainya. Zhang Taixuan mengucapkan suara serak dari bawah topeng. Yang terdengar sangat berbeda dari biasanya. Namun, Zhang Tai masih bisa mengidentifikasinya segera. Dengan mata bunga lotus, Zhang Tai bahkan bisa melihat dengan jelas bagaimana Zhang Taixuan mengendalikan otot-otot pita suaranya dengan sengaja untuk mengucapkan nada aneh seperti itu. Zhang Taixuan melambaikan tangannya, berkata, "Kamu pergi dari sini. Saya akan tinggal di sini sendirian selama beberapa menit." "Ya, Tuan," jawab pejuang yang berani mati itu ketika dia keluar dari gua gunung dan menutup gerbang logam. Zhang Taixuan perlahan mendekati Zhang Tai. Dia kemudian berdiri diam 3 meter dari Zhang Tai. Dengan cahaya mata aneh, dia mulai melihat Zhang Tai atas dan ke bawah dengan serius. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat dia mengangkat tangannya. Zhang Tai melihat Zhang Taixuan memindai tubuhnya menggunakan fingerstone warna-warni, yang mengeluarkan cahaya biru gelap. Ketika cahaya biru gelap itu menyentuh Zhang Tai langsung merasakan bahwa pintu lengkung yang luar biasa di benaknya sedikit bergoyang.
Hampir setelah itu, sebuah rune persembunyian abadi menembak ke arah pintu lengkung secepat baut petir sebelum diintegrasikan dengan yang terakhir. Kemudian, pintu lengkung menjadi transparan karena secara bertahap menghilang di kehampaan lautan pikiran. Karena Zhang Tai memiliki Castle of Black Iron, itu adalah waktu yang paling menyeluruh bagi Castle of Black Iron untuk bersembunyi di lautan pikiran Zhang Tai. Sebelum itu, Zhang Tai bahkan tidak tahu bahwa rune persembunyiannya dapat diterapkan ke pintu lengkung yang mengakses Castle of Black Iron. Pohon kecil dan kastil besi hitam pasti merasakan sesuatu. Karena itu, mereka membuat reaksi sendiri. Zhang Taixuan memindai tubuh Zhang Tai dari jari kakinya hingga kepalanya dengan cahaya biru gelap yang diberikan dari jari jempol berwarna itu, termasuk betisnya, lutut, paha, selangkangan, perut bagian bawah, dada, tangan, bahu, leher dan kepala, hanya untuk menemukan tidak ada yang istimewa. Namun, Zhang Taixuan tidak meninggalkannya karena terus memindai Zhang Tai 2 kali dengan sia-sia. Apakah Zhang Tai benar-benar menyembunyikan benda abadi di suatu tempat, gumam Zhang Taixuan. Setelah menghela nafas, Zhang Taixuan dengan tegas berbalik dan meninggalkan gua gunung. Ketika gerbang besi itu dibuka lagi, Zhang Tai bahkan mendengar Zhang Taixuan meninggalkan kata-kata kepada pria parubaya itu, awasi dia jika ada masalah. Saya akan mengirimi Anda pesan saat membutuhkan. Ya Pak, hanya butuh waktu kurang dari 5 menit bagi Zhang Taixuan di sini. Setelah itu, di bawah mata bunga teratai Zhang Tai, dia terbang dari halaman istana itu dan memasuki awan sebelum terbang ke selatan. Zhang Tai sudah membuka matanya saat dia sedang menonton batu-batu abu-abu di atas gua gunung dalam keadaan kesurupan. Dia tampak sangat putus asa. Saat itu, ketika Zhang Taixuan berdiri di sampingnya, Zhang Tai sedang berjuang keras di negara mana yang bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia ingin membuka matanya dan merobek Zhang Taixuan menjadi berkeping-keping. Namun, mata Lan Yunxi yang indah muncul di benaknya, bukan Zhang Taixuan. Zhang Tai merasa bahwa Lan Yunxi mengawasinya dengan tenang dengan air mata dan permohonan di mata. Zhang Tai belum pernah berjuang secara mental sebelumnya. Zhang Tai sedang menunggu targetnya. Namun, setelah target tiba, dia menjadi ragu-ragu dan akhirnya melihat target untuk pergi. Pada saat ini, Zhang Tai merasa bahwa Lord telah memainkan lelucon yang sangat buruk dengannya. Ketika Zhang Tai merasa tidak ada lagi mangsa yang akan datang, dia melihat 3 orang lagi tiba-tiba dengan gemuruh-guruh di halaman di atas gua gunung bawah tanah. Bab 1490, Sasaran Baru. Saat pertempuran ki berapi-api yang tajam dan menakutkan melintas di udara dengan hujan di halaman, gelombang pertama lebih dari 10 pejuang yang berani mati hancur menjadi daging. Didentang, pedang dan pedang para pejuang yang berani mati jatuh ke tanah. Di tengah hujan, seluruh halaman ditaburi karpet merah karena aroma berdarah yang mulai menggumpal di halaman. Dengan senyum tipis dan menghina, Elder Brother Huang menarik kembali tangannya ketika dia berkata, kunang-kunang berani berebut untuk kecemerlangan dengan bulan. Saya benar-benar tersentuh oleh anjing-anjing penolong dari Zhang Taixuan ini. Setelah melirik kupu-kupu spiritual berwarna-warni yang terbang di atas tangannya saat dia sedikit merengut. Zhang Taixuan telah ada di sini. Namun, dia sudah pergi. Tampaknya dia kembali ke Provinsi Yuzhou. Bisakah kita biarkan dia pergi? Kami akan menangkapnya cepat atau lambat. Elder Brother Huang berkata dengan tatapan kejam. Sekarang Zhang Taixuan datang ke tempat yang tersembunyi secara sembunyi-sembunyi. Pasti ada sesuatu yang penting di sini, ayo cari itu.
Setelah mendengar kata-katanya, dua orang lainnya mengangguk ketika mereka semua memasuki Chattel untuk penyelidikan. Dengan bimbingan kupu-kupu spiritual pengejaran jiwa yang bermutasi, ketiga orang itu segera menemukan terowongan yang mengarah ke ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka membunuh semua pejuang yang berani mati di jalan dengan cara yang luar biasa. Zhang Tai belum melihat tiga orang sebelumnya. Sekarang mereka mengikuti dengan cermat setelah Zhang Taixuan di sini. Mereka harus berada di sini untuk Zhang Taixuan. Itu aneh. Namun, karena Zhang Tai tidak yakin apakah tiga ksatria itu musuh atau teman, meskipun dia terus berpura-pura koma, Zhang Tai tidak akan melakukan itu dengan tubuh aslinya. Ketika ketiga pendatang itu mulai membunuh orang-orang di terowongan, Zhang Tai sudah mulai bergerak. Zhang Tai membuka matanya sekaligus. Dia kemudian duduk dan menunjuk dahinya dengan jarinya. Setelah itu, sebuah cahaya keluar dari dahinya ketika dia telah memicu keterampilan rahasia pemisahan tubuhnya. Zhang Tai yang lain hampir muncul di depannya dalam sepersekian detik. Yang baru masih menjadi bayangan di awal, perlahan-lahan itu diperpanjang dengan angin dan berubah menjadi Zhang Tai yang hidup segera. Setelah pertempuran di atas sungai Weishui, meskipun Zhang Tai terluka parah dan tidak bisa menjalankan energi spiritualnya, dia sudah menimbun energi spiritual Yan Fei Qing dengan alasan menggunakan energi spiritualnya untuk melihat luka-lukanya setelah bangun di Bukit Xuanyuan. Zhang Tai telah lama menghasilkan rune abadi dari pemisahan tubuh cermin tingkat master dan bisa memanggil pengganti lain kapan saja. Pengganti ini bisa menyelamatkan hidup Zhang Tai pada saat kritis, yang bahkan lebih berguna daripada ksatria iblis surgawi. Oleh karena itu, Zhang Tai berani meninggalkan Iron Dragon Sect untuk memeriksa para pengungsi itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada tiga murid kakak magang seniornya. Kartu truf ini adalah rahasia. Sebaliknya, jika Zhang Tai mengambil beberapa ksatria sebagai pengawalnya kapan saja, itu berarti dia belum sepenuhnya pulih. Dominator Divine tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Zhang Taixuan tahu bahwa Zhang Tai belum sepenuhnya pulih, oleh karena itu, dia membuat jebakan. Namun demikian, Zhang Tai memiliki begitu banyak metode rahasia yang menakjubkan. Selama Zhang Tai bangun dan memulihkan kesadarannya, cara Zhang Taixuan tidak akan berarti baginya. Pengganti Zhang Tai juga membawa kesadarannya. Pengganti itu telanjang di mana-mana. Menonton Zhang Tai, itu menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas, mengatakan, sayang sekali. Setelah mengatakan itu, pemain pengganti itu menatap pada Dragon Binding Shackle saat ia meletakkan tangannya di belenggu dan menggambar sebuah rune yang aneh. Ketika rune itu menutupi Dragon Binding Shackle, pemain pengganti mengaktifkan kemampuannya sebagai Dominator Divine. Akibatnya, Dragon Binding Shackle dibuka dengan tenang dalam waktu kurang dari 1 detik karena pengganti Zhang Tai juga berada di ranah pengrajin abadi. Zhang Tai meminta penggantinya mengenakan pakaiannya dalam hitungan detik. Setelah itu, penggantinya mengenakan naga binding shackle sendiri sebelum berbaring di tanah dan berpura-pura koma sementara tubuh asli Zhang Tai kembali ke Castle of Black Iron. Seluruh proses selesai dalam beberapa detik. Setelah Zhang Tai selesai melakukan semua ini selama hampir setengah menit, gerbang besi di atas ruang bawah tanah didorong terbuka lagi dari luar. Tetapi petarung paruh baya muncul sekali lagi dengan wajah pucat dengan cara yang terburu-buru. Setelah mendorong membuka gerbang besi, dia tidak turun. Sebagai gantinya, dia langsung melompat dan melangkah maju ke sisi Zhang Tai. Setelah itu, dia mengangkat Zhang Tai dari tanah dan menempatkan Zhang Tai di depannya. Kemudian,
dia melambaikan tangannya sementara bom alkemis seukuran nanas muncul di tangannya. Dia kemudian meletakkan bom dekat dengan Zhang Tai dan kepalanya sendiri ketika dia meraung ke gerbang besi, "Jika ada di antara kamu yang berani bergerak, aku akan menekan tombolnya sekaligus. Selama saya kehilangan tangan, bom alkemis ini akan meledak sekaligus. Aku akan mati bersamamu." Dua orang dari ketiganya tiba-tiba membelalakkan mata mereka ketika mereka melihat Zhang Tai. Qianji abadi, Zhang Tai, kedua ksatria bayangan saling bertukar pandang satu sama lain penuh kejutan karena tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa mereka bisa melihat Zhang Tai di sini. Saat melihat Dragon Binding Shackle, kedua orang itu tahu apa yang terjadi. Namun, diculik oleh seseorang di bawah ksatria dengan mata tertutup, Zhang Tai tidak terlihat baik. Kedua orang saling bertukar pandang sebelum berjalan perlahan ke bawah, "Tinggalkan di sini, tinggalkan di sini." Pejuang yang berani mati itu meraung ketika matanya berubah berdarah, "Selama salah satu dari kalian berani menyentuh tanah, aku akan mati dengan Zhang Tai." Kedua ksatria bayangan berhenti pada langkah terakhir, tidak perlu menjadi radikal itu. Ksatria bayangan bermarga Huang membujuknya dengan tenang, ketika ksatria bayangan yang bermarga Huang berbicara. Seekor laba-laba seukuran kuku setengah transparan memanjat keluar dari lengan Immortal Whitebone di belakangnya dan melompat ke daerah bayangan lebih dari 7 meter secepat kilat. "Potong omong kosong, pergi dari sini, pergi dari sini." Pejuang setengah baya itu terus meraung, "Letakkan bomnya, kami akan membayar Anda 10 kali lebih banyak dari yang bisa dilakukan Zhang Taixuan."